Piye kabare Lur? Sehat kabeh kan? Puji Tuhan. Berkah dalem. Hari ini Rabu 1 Desember 2021. Dalam liturgi gereja masuk pekan Advent yang pertama. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita hening sejenak agar layak dan pantas menerima dan dapat merenungkan serta dapat membangunnya untuk kita jalani selama pagi hingga malam nanti. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil pagi ini diambil dari bacaan Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah banyak orang itu melihat orang bisu berkata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat dan memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita dapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum masuk dalam perenungan Injil pagi ini, saya ada sedikit cerita pengalaman iman seorang teman yang bertugas di pedalaman. Ignatius Redes adalah petani biasa dan sederhana. Ia terlibat menjadi bagian prodiakon di stasi Batenung. Tugas utamanya hanya menyertai Ramadan
pergi ke Bekijin, Harjo Gunung Bunga, yang jaraknya jauh dari pabrik. Tak ada listrik, apalagi sinyal di sana. Sebelum menjadi prodiakon, ia pernah berkata dalam hatinya, kalau saya ikut terlibat di gereja, Tuhan pasti tidak akan mengurangi rezeki saya. Ada cara Tuhan membantu kami panen padi dan cukup. Sementara punya tetangga malah diserang beruk dan kera. Saya juga pernah diberi air dan tanah suci oleh Romo. Barang itu saya taburkan di ladang saya. Kok hasil panennya luar biasa. Mungkin saudara yang mengikuti membaca kutipan Injil hari ini juga punya pengalaman yang serupa. Hari ini Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Orang bisu berkata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah. Pertama-tama bukan karena mereka orang hebat dan memiliki kepanjangan lebih, tapi mereka hanyalah orang biasa, dan iman mereka juga mungkin biasa. Bahkan sebagian besar pun sulit untuk berdoa. Begitu juga dengan Yesus tidak mau bekerja sendiri. Ia melibatkan para murid yang juga bukan orang hebat dan pandai. Tapi mereka mau diajari untuk tergerak oleh belas kasihan melihat orang di sekitarnya yang kelelahan dan kelaparan. Ya, walaupun awalnya para murid pun enggan terlibat, ikut berpikir, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Namun Yesus memaksa mereka untuk berbagi. Akhirnya dari 7 roti dan ikan yang diberkati dan disyukuri, lalu dibagikan ke semua orang yang ada di situ, justru terdapat sisa lebih 7 bakul penuh. Hikmat yang dapat kita petik dari sharing Pak Rades dan Injil adalah ketika kita mau melibatkan kehadiran kerajaan Allah. Tuhan punya aneka cara membantu kita, bahkan sampai berkelimpahan. Pertanyaannya lagi, apakah Anda, semua saudara di sini, punya pengalaman indah dalam berbagi? Di Galilea, Yesus menggandakan roti. Di Batenon, Pak Redes menanam padi. Kalau kita mau bersyukur dan berbagi, Tuhan punya banyak cara untuk memberi. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, lewat pengalaman Pak Redes dan para murid, Engkau sendiri telah mengajar kami untuk semakin peka dan belajar rendah hati. Bukan karena kita bisa berbuat lebih, namun karena kita mampu bersyukur dari hal-hal yang kecil, yang mungkin bagi orang lain hal yang biasa atau tak berarti sekalipun. Ampunilah kami bila masih banyak bicara daripada mendengar.
lebih banyak mendengar daripada belajar mau peka terhadap perasaan orang lain. Lebih suka diagung-agungkan daripada belajar tulus tanpa ada maksud ingin dipuji. Lebih banyak teman daripada takut ditinggalkan. Maka berikanlah rahmat-Mu agar kami pun mampu semakin rendah hati dan tak ingin membanggakan diri melebihi saudara yang lain. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkah dalam, Sugeng Makarya.